Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Bapak Ibu, eh, kita merenungkan Tuhan, firman Tuhan bersama-sama. Ya, judulnya ini adalah Buah Pelayanan Satelit Yerusalem, Jemaat Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi buah pelayanannya luar biasa sekali ya. Buah pelayanan Jemaat Yerusalem. Jadi gereja mula-mula pusat gereja yang sampai sekarang masih menjadi pusat ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7 seharusnya ini ayat 7, 8, 9 saudara-saudara 10 ya, tapi saya ambil ayat 7 dan beberapa ayat sebelumnya nanti saudara-saudara ada ayat 5, ada ayat 4 ya. Ya, jemaatnya jemaat Yerusalem ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat bacaan kita di Kisah Para Rasul 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, saudara-saudara, kita renungkan baik-baik, saudara-saudara ya, beberapa pemenggalan kalimat ini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya, ya, saudara-saudara. Jadi di ayat ini terdapat tiga kalimat yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah firman Allah makin tersebar. Nah, ini firman Allah makin tersebar. Memang tugas gereja, tugas jemaat, saudara-saudara itu menyebarkan firman Allah ya. Firman Allah lah yang merubah, firman Allah lah yang membuat kita ini mengenal Tuhan, firman Allah lah yang membuat kita ini mengalami keajaiban. Itu firman Allah, saudara-saudara. Jadi dikatakan di Kisah Para Rasul 6 ayat 7 ini, firman Allah makin tersebar, saudara-saudara. Yang kedua, murid makin bertambah, ya, saudara. Murid makin bertambah. Ya, kemarin saya memberitahukan bahwa kita pemimpin satelit gembala itu ukurannya adalah eh, sodali, eh, modalitinya berapa gitu, sodalitinya berapa gitu ya. Nah, kalau muridnya makin bertambah, berarti modalitasnya itu orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan, orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab dalam pelayanan itu makin bertambah. Dan disitulah saudara-saudara bahwa pemimpin kita menggembalakan berhasil, saudara-saudara ya. Kemudian yang ketiga, sejumlah tokoh menyerahkan diri menjadi percaya. Ya, ini tokohnya siapa? Imam ini, saudara. Imamnya menyerahkan diri dan menjadi percaya. Imam ahli Taurat, ahli Alkitab, saudara-saudara ya. Ini menyerahkan diri dan menjadi percaya. Jadi ada tiga yang kita bisa dapatkan di ayat 7 ini, saudara-saudara, yaitu firman Allah makin tersebar. Yang kedua, murid makin bertambah. Sejumlah tokoh menyerahkan diri menjadi percaya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki gereja yang punya visi adalah mencetak pemimpin-pemimpin baru melalui pemuridan ya, mencetak pemimpin-pemimpin baru melalui pemuridan. Berarti kalau mencetak itu kayak pabrik aja Bapak Ibu Saudara ya. Kayak pabrik membuat mencetak ya, melipat ganda saudara-saudara dan itu semua membuat saudara-saudaraku makin murid itu makin bertambah. Nah, kalau muridnya bertambah, tugasnya murid itu adalah mengajar, saudara-saudara, belajar, mengajar, mengamalkan ajaran, saudara-saudara. Jadi, kenapa kita tidak bertambah? Ya, mungkin kita tidak memuridkan jawabnya, saudara-saudara ya. Firman Allah kenapa menjadi lemah? Mungkin kita tidak memuridkan. Nah, kenapa kita tidak bertambah jumlahnya, saudara-saudara? Ya mungkin kita tidak.
memberitakan. Ya, saudara-saudara itu bolak-balik begitu. Ya, nah, bagaimana kok gereja di Yerusalem ini bisa sedemikian ya, firman Allahnya makin tersebar, muridnya makin bertambah banyak, sejumlah tokoh menyerahkan diri dan menjadi percaya. Nah, itu tentu ada penyebab-penyebabnya. Nah, kita bisa melihatnya di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku ya, ayat 2 sampai 5. Ya, subjudulnya adalah mempersiapkan murid dengan cara mengajar, melatih, dan memberikan teladan. Rupanya, saudara-saudara, gembala-gembala tua-tua di Yerusalem itu mereka mengajar, melatih, memberikan teladan kepada jemaatnya, saudara-saudara ya. Ayat 2 sampai 5 mengatakan demikian. Berhubung dengan kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani." Ya, saudara-saudara. Kemudian karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Barnabas, dan Nikolaus, juga Lesop, seorang yang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara-saudara, kalau kita melihat ini, ayat ini, kalau Bapak Ibu Saudara, saya berharap hari ini direnungkan baik-baik. Ya, ini para rasul ini, saudaraku punya masalah. Masalahnya adalah, saudara-saudara lihat di sini, dia tidak merasa puas karena melalaikan firman Allah. Ya, permasalahan mereka bukan permasalahan keuangan. Saudara, permasalahan mereka bukan selisih atau beda pendapat. Permasalahan mereka bukan soal saudara-saudara hal-hal yang duniawi, tapi permasalahan jemaat di situ adalah mereka tidak puas karena melalaikan firman Allah. Ya, saudara-saudara, mereka tidak puas ya. Mereka permasalahannya, wah ini mau 17 Agustus gitu ya. Kita harus apa gitu, mengerjakan apa. Nah, saudara-saudara, kita melihat bacaan ini, permasalahan mereka adalah mereka tidak puas karena kami melalaikan firman Allah. Jadi perasaan hati mereka ini dikejar karena firman Allah ya. Nah, inilah penyebab saudara-saudara, eh, Yerusalem, orang yang percaya bertambah dan mereka, eh, apa namanya, orang percayanya bertambah dan firman Allah tersebar luas. Yang pertama adalah memanggil murid, saudara-saudara. Ya, kenapa mereka bisa memanggil murid? Ya, jawabannya tentu di sini adalah karena mereka sudah mempersiapkan murid. Nah, kembali flashback ke kita, apakah kita mempersiapkan murid sehingga untuk menjadi panitia pembagian tugas eh, itu ndak sulit. Nah, kalau kita menghadapi wah kita menunjuk eh, petugas di gereja untuk melakukan sesuatu itu jadi tunjuk-tunjukkan, berarti mereka belum berkualitas murid, saudara-saudara. Nah, di sini saudara-saudara, bahwa memang mereka mempersiapkan murid sehingga mereka ketika memanggil orang-orang untuk tugas ya melayani meja, maka mereka punya beberapa murid, ya maka mereka punya beberapa murid, mereka siap. Yang berikutnya, saudara-saudara, ya kelalaian terhadap firman Allah menjadi sebuah permasalahan, ketidakpuasan mereka karena itu tadi. Mereka lalai terhadap firman Allah. Ya, mereka eh, permasalahannya tadi saya katakan bukan hal-hal yang duniawi, tapi kalau firman Allah itu tidak dilaksanakan, mereka tidak puas. Mereka bisa lalai, saudara-saudara yang. Yang ketiga, saudara-saudara,
Para rasul ini memilih 7 murid dengan kriteria terkenal baik dan penuh Roh Kudus, ya. Terkenal baik dan penuh Roh Kudus dipanggillah 7 orang ini. Nah, saudara-saudara, apakah kita mudah mempercayakan pelayanan, mempercayakan perkembangan? Misalkan kita mau melayani sekolah, melayani murid, melayani menyelenggarakan ibadah, walau itu komsel, nah, apakah kita mudah mempercayakan itu dan ternyata mereka mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka mereka memiliki kriteria murid itu harus terkenal baik dan penuh Roh Kudus. Yang terakhir, ya saudara-saudara, jemaat memandang baik. Jemaat tahu yang baik dan yang benar. Artinya Yerusalem, gereja ini gereja dewasa. Ya, kita tahu saudara-saudara, kehendak Allah itu yang baik, yang benar, saudaraku, ya, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, kata Roma demikian. Jadi jemaat itu mengerti betul firman Allah, ya. Mereka menjadi baik, mereka memandang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita menjadi orang-orang yang mencetak murid, ya. Terus kita produktif, saudara-saudara, di dalam visi kita, yaitu mencetak pemimpin-pemimpin baru melalui pemuridan, ya, gereja seperti Yerusalem, ya. Eh, kita juga menjadi gereja yang tidak puas karena lalai terhadap firman Allah. Sudah bukan lalai karena hal-hal yang duniawi. Kita menjadi tidak menjadi tertuduh karena kita melalaikan firman Allah, ya, bukan sambil lalu. Ya, yang ketiga, memilih saudara-saudaraku dan mereka dengan mudahnya karena memang muridnya ada, maka mereka gampang untuk memilih mencari orang yang terkenal baik di tengah-tengah jemaat dan penuh Roh Kudus. Ya, yang terakhir, jemaat ini mengerti yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa